everyone, how are you? Great, thank you so much. Welcome back to IPA class again with Miss Utari. Are you ready to learn something new with me? Ready? Let's go. So this is our topic for today. Yes, for the detailed information, let's check my video tutorial. Let's check it. Hai kids, kembali lagi belajar dengan Miss Utari. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1, sifat-sifat benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan sifat benda padat, cair, dan gas. Pembelajaran pertama, tahukah kamu berdasarkan wujudnya benda dibedakan menjadi 3 jenis? Apa sajakah 3 jenis wujud benda tersebut? Nah, ini dia. 3 wujud benda, benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, ciri benda padat. Mungkin kalian bisa memperhatikan benda padat sekitar kalian atau yang sedang kalian gunakan, misalkan meja atau kursi. Jadi bentuknya tidak mengikuti wadah. Kemudian 2, volumenya tetap. 3, zat penyusunnya rapat. Dan 4, bentuknya dapat dirubah dengan cara perlakuan khusus, seperti dipotong, dilipat, ataupun dipahat. Oke, ciri benda padat yang pertama, bahwa benda padat memiliki bentuk dan volume yang sama walau diletakkan dalam wadah yang berbeda ukurannya. Contohnya pada gambar ini, Miss Utari memiliki satu buah kubus berwarna kuning. Pada saat Miss Utari letakkan dalam sebuah tabung yang ukurannya besar, jadi ukuran ataupun bentuk kubus itu akan tetap berbentuk kubus. Kemudian Miss Utari pindahkan ke tabung yang ukurannya lebih kecil. Apakah bentuk kubus Miss Utari berubah menjadi tabung? Tentunya tidak. Itulah yang disebut dengan benda padat memiliki bentuk yang sama. Serta kalau kalian lihat, volumenya itu sama, ukurannya sama ya, walaupun dia dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda ukuran. Kemudian, ciri benda padat selanjutnya, zat penyusun benda padat itu sangat rapat. Ya, sangat rapat sekali sehingga dia itu biasanya keras. Kemudian, bentuk benda padat dapat berubah dengan cara dilipat, dipotong, ataupun dipahat. Contohnya, jika kalian melipat kertas, bentuknya akan berubah sesuai dengan lipatan kalian. Dipotong, dia akan menyesuaikan dengan pola yang kalian potong. Kemudian dipahat juga sama ya kids ya. Oke, kemudian ciri benda cair. Bentuknya berubah sesuai dengan wadah, volumenya tetap, zat penyusunnya renggang, dan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Oke, ciri yang pertama mengenai benda cair memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya. Seperti pada gambar di bawah, air memiliki bentuk yang sama seperti wadahnya. Contoh, Miss Utari memiliki satu teko air. Ketika Miss Utari pindahkan ke dalam gelas, air tersebut akan bentuknya berubah menyerupai gelas. Sama seperti yang ada di gambar yang kedua, di mana jika air tersebut Miss Utari letakkan dalam sebuah gelas yang seperti ini, dia akan mengikuti bentuk dari gelas. Kemudian Miss pindahkan ke dalam mangkuk, dia akan menyerupai bentuk dari mangkuk. Kemudian Miss Utari pindahkan ke botol, dia akan menyerupai seperti botol. Seperti itu. Tetapi volumenya tetap, bentuknya saja yang sesuai dengan tempatnya. Kemudian ciri benda cair selanjutnya, zat penyusun benda cair itu renggang. Ya. Oke, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ciri benda gas, bentuk berubah sesuai dengan wadah, volume memenuhi ruangan, zat penyusunnya memiliki jarak berjauhan, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dan menekan ke segala arah. Oke, ciri yang pertama, benda gas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Contoh, anak ini sedang meniup balon dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi yang warna biru oval atau lonjong ya, memanjang, kemudian berwarna hijau juga dengan bentuk berbeda, dan warna merah dengan bentuk yang berbeda. Jadi sama-sama gas yang dikeluarkan ketika meniup, benar tidak? Nah, namun dia akan berubah sesuai dengan bentuk dari balon tersebut. Kemudian volume memenuhi ruangan. Jadi ketika kalian meniup misalkan, nah di sini ada pelampung yang digunakan untuk berenang ya, untuk anak-anak. Jadi dia akan memenuhi sesuai dengan bentuk dari wadahnya. Kemudian zat penyusunnya tersusun berjauhan, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kemudian menekan ke segala arah. Jadi pada saat memompa balon dengan menggunakan ditiup langsung atau menggunakan alat, gas tersebut akan langsung menekan ya wadahnya ke segala arah.
jika dicontohkan pada gambar ini dengan menggunakan balon. Jadi balonnya akan segera membesar karena dia ditekan oleh gas yang kita tiup atau yang kita masukkan. Nah, ini merupakan contoh 3 wujud benda yang mungkin ada di sekitar kalian. Contohnya benda padat yaitu kayu, benda cair yaitu air, dan benda gas yang ada di dalam balon. Oke, itu dia materi dari Miss Utari hari ini. Ini merupakan materi untuk minggu 4. Jadi silahkan nanti kalian pelajari lagi materi-materi yang ada di buku kalian. If you have some question, you might to ask Miss Utari. Thank you so much. See you kids.